Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang dicurahkannya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita, teladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita semuanya, keluarga kita, anak keturunan kita digolongkan sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan nantinya akan mendapatkan syafaatul uzmah fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah. Malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian rutin kita, kajian Al-Qur'an, membahas tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Insyaallah pada malam hari ini kita akan mengkaji ayat dari ayat ke-91 surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita sudah mengkaji bahwa kaum Yahudi, Bani Israel, ya tentu tidak semua Yahudi itu berlaku eh, berlaku khianat ya, atau kemudian tidak mengikuti Al-Quran. Sebagian kecil atau sebagiannya di antara mereka ada yang beriman kepada Al-Quran, tapi sebagian besarnya tidak gitu. Ya, mereka tidak mau mengimani Al-Quran sebab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW
atas kedengkian mereka terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dengki? Karena yang diharapkan mereka Nabi akhir zaman adalah keturunan dari kaum Bani Israel. Ternyata bukan keturunan mereka. Atas dasar itu mereka tidak mau mengimani Nabi Muhammad, termasuk apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran. Nah, kemudian ini dilanjutkan ya eh, tentang guidance atau kemudian petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya ketika ya mengajak kepada mereka untuk beriman kepada Al-Qur'an. Ya. Ini nanti kita juga akan mengkaji bagaimana tingkahnya karakter Bani Israel ini. Yang mudah-mudahan kita tidak seperti ini. Jadi ini contohnya diberikan dari Bani Israel agar kita tidak mencontohnya. Jadi ini contoh dari Bani Israel yang memang komplit ya Bani Israel ini ya. Contoh kehidupan yang komplit. Agar kita sebagai orang yang beriman kepada Al-Quran itu tidak seperti itu. Kalau masih seperti itu ya kita perbaiki. Ya begitu ya. Wa idza qila lahum. Wa idza dan apabila qila dikatakan lahum kepada mereka Yahudi Bani Israel pada masa Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad juga mengajak ya Islam juga mendakwahkan kepada mereka. Apabila dikatakan kepada mereka berimanlah, aminu, berimanlah kalian. Bima pada apa anzalallahu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Quran. Apakah? Qalu mereka menjawab, nu'minu kami beriman. Nu'minu kami beriman bima dengan apa? Unzila yang diturunkan. Ya. Tidak mengatakan anzalallah ini. Ya. Yang diturunkan alaina kepada kami. Ya. Jawaban mereka adalah kami cukup beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Maksudnya ya tidak beriman kepada yang diturunkan kepada engkau, Nabi Muhammad gitu. Jadi ya, sebelumnya juga mereka mengatakan, bagaimana kami beriman, hati kami tertutup. Ya, mengatakan itu di hadapan Nabi Muhammad SAW itu kan satu bentuk apa ya, penghinaan. Ya, kalau kita ngomong, kemudian yang diajak ngomong itu ekspresinya tidak mendengarkan omongan kita, itu kan kita agak gimana gitu ya. Kita ngomong dengan orang, yang diajak ngomong nggak mendengarkan itu bagaimana? Ini dia mendengarkan tapi gimana ya hati saya tertutup gitu ya, yaitu penghinaan itu supaya ya yang luar biasa itu sikap sombongnya mereka seperti itu sudah menutup diri menutup hatinya itu yang ayat-ayat sebelumnya. Nah ini pada ayat ini mereka menjawab kami cukup beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami yaitu Taurat dan juga kalau itu mereka juga mau beriman tentu mereka juga mau beriman kepada Injil yang diturunkan kepada mereka juga. Tapi kenyataannya mereka tidak mau beriman kepada Injil. Apalagi kepada Al-Quran yang mereka klaim bukan diturunkan untuk mereka. Ini Yahudi ini. Wayakfuruna ini ya. Ini bukan perkataan mereka. Wayakfuruna wawunya wawu hal. Ya. Kondisinya mereka adalah ingkar. Bima dengan apa? Waro'ahu. Yang setelah ma tadi itu. Ma unzila alaina. Yaitu adalah Al-Quran. Mereka ingkar terhadap Al-Quran. Wahua padahal Al-Quran itu al-haqqu adalah kebenaran. Yang mereka tahu Quran itu benar. Dari mana informasi Quran itu benar? Dari Taurat juga. Tapi mereka mengingkari itu. Ya. Wahua padahal Al-Quran itu al-haqqu adalah kebenaran. Yang mereka ketahui juga. Musaddiqa yang membenarkan.
Lima, pada apa ma'ahum yang ada pada mereka. Keterangan-keterangan di Taurat itu dibenarkan oleh Al-Quran. Kenapa? Karena Taurat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, sama dari Allah Subhanahu wa taala, sama. Taurat yang orisinal itu sama dengan Al-Quran. Sama-sama mengajak menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama mengajak kebaikan, sama-sama ya supaya berbuat baik kepada sesama. Sama. Karena semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu Al-Qur'an ya apa yang diturunkan di zaman di nabi terakhir itu maka konteksnya adalah untuk Nabi Muhammad sampai kiamat. Jadi akan selalu berlaku sejak Nabi Muhammad sampai kiamat dan itu selalu apa namanya kontekstual itu Al-Qur'an karena mukjizat ini selalu kontekstual. Semakin didalami semakin benar. Semakin kita membuka tabir pengetahuan, ilmu pengetahuan, apapun itu pengetahuan, biologi, fisika, ya, astronomi, semakin tabir itu terbuka, semakin benar sesuai dengan Al-Qur'an gitu. Itulah mukjizatnya Al-Qur'an. Jadi semakin ketemu teori, semakin ketemu pengetahuan-pengetahuan baru, teknologi-teknologi mutakhir, semakin sesuai dengan Al-Quran. Karena sampai hari kiamat itu Al-Quran. Kalau Taurat cukup pada masa Nabi Musa, ya dan kaumnya itu, masa itu, ya sekarang sudah tidak berlaku lagi. Tapi ajaran-ajaran tentang keimanan kepada Allah, tentang berbuat baik kepada sesama, sama dengan Al-Quran. Dan Al-Quran membenarkan itu. Dan mereka tahu itu. Karena diinformasikan di dalam Taurat. Maka kemudian ini guidance dari Allah. Kul, katakan wahai Nabi Muhammad. Ini hujah yang diajarkan Allah kepada nabinya. Ketika nabinya katakan kami nggak mau beriman, kami cukup beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Mereka mengakunya kami beriman. Mereka mengakunya kami beriman terhadap apa yang diturunkan kepada kami. Katakan wahai Nabi Muhammad, falima taqtuluna. Falima maka untuk apa? Ya, falima itu. Ma-nya ini ma istifham, alifnya dibuang karena ma istifham yang ada alifnya setelah huruf jar alifnya dibuang. Jadi ini ma-nya nggak ada alifnya, Pak. Ini ada kaidahnya. Ya. Ini ma-nya ma apa? Ma istifham. Yang aslinya ada alifnya dibuang. Kenapa? Setelah huruf jar. Ya, ma istifham, alifnya dibuang. Kalau dia setelah huruf jar. Falima. Maka untuk apa? Taqtuluna kalian membunuh Ambiya Allahi, nabi-nabi Allah. Banyak ini nabi-nabi Allah dibunuh kaum Yahudi, baik yang kita kenal maupun yang tidak dikenal. Itu kalau mereka tidak suka, dibunuh sama mereka itu Yahudi. Maka jangan heran kalau mereka tega membunuhi musuhnya yang sekarang ini di Palestina itu, ya. Tidak peduli mereka itu. Nabi aja dibunuh, apalagi bukan nabi itu. Dianggap apa begitu ya. Tapi tidak semua bangsa Israel. Karena di Israel itu negara ada juga yang Muslim di sana. Tapi ya itu pelakunya itu, pimpinannya itu, yang memang ya Yahudi ketilah ya. Tapi tidak semua bangsa atas nama bangsa ini itu setuju atau seperti itu. Karena ayat ini tuh bicara adalah secara mayoritas. Gak ada yang beriman sebenarnya. Ada yang tidak setuju tuh kaum bangsa Israel. Nah itu pimpinannya dan tentaranya dan segala macam itu berlaku seperti itu, membunuhi musuh-musuhnya. Dianggap musuh itu kaum umat Islam. Dan itu permusuhannya itu ya Arab dan non Arab ini. Arab itu keturunannya Nabi Ismail ditinggal di Arab itu dan Yahudi Bani Israel keturunan Nabi Ishak itu berantem terus itu.
Dan memang yang apa namanya sumber masalahnya itu kan itu ya. Nah, saat ini mereka ya saudara-saudara kita di Palestina itu memang dikendalikan Yahudi, dikendalikan sama Israel, ya. Jadi tidak merdeka itu. Apa-apa dikendalikan, orang masuk dikendalikan, di apa diperiksa, apa semua dikendalikan. Itu kan tidak merdeka, ya. Damai tapi tidak seimbang. Ya sehingga kemudian ketika berjuang untuk negara itu adalah perjuangan fisabilillah. Maka selamanya perang di Palestina itu kalau seperti ini kondisinya itu fisabilillah secara kemanusiaan dan secara agama. Itu apa terus ya berguguran para syuhada di sana. Itu kemuliaan juga dari Allah Subhanahu. Bukan berarti itu mereka itu dihinakan, enggak, itu justru mereka itu berjuang fisabilillah gugur sebagai syuhada itu. Darahnya darah syahid. Ya, belum tentu kita yang enak-enakan begini itu nanti matinya mati syahid, belum tentu. Ya memang itulah ya. Jadi kalau kalian mengaku beriman kepada Taurat tadi yang kalian klaim, kenapa kalian bunuh para nabi yang itu dilarang di Taurat? Jadi kalian mengaku beriman tapi kelakuannya tidak beriman. Ini kalau kita begini, kita ngaku beriman tapi kelakuan kita apakah mencerminkan kita itu beriman. Jadi begitu contoh Bani Israel, kita ini kira-kira saya bagaimana begitu ya. Saya bagaimana? Bercermin itu. Kenapa kalian bunuh para nabi Allah min qablu pada sebelumnya? Dan kalian tokohkan tokoh-tokoh kalian yang itu turun-temurun itu, yang membunuh nabinya, kalian tokohkan. Kalau kalian tokohkan, berarti kalian membenarkan apa yang mereka lakukan. Sama saja kamu. Jadi itu maksudnya. Kamu yang pada masa Nabi Muhammad SAW itu, karena membenarkan tokoh-tokohnya, menokohkan tokoh-tokohnya itu, yang tokoh-tokohnya itu adalah berlaku demikian, kalian sama saja. Maka kalau kalian tidak beriman kepada Al-Quran, jangankan kepada Quran. Sebenarnya kalian yang mengklaim beriman kepada Taurat tidak beriman. Kenapa? Membunuh nabinya itu. Ada dah di Taurat. Ajaran Taurat seperti itu? Taurat? Ya tentu tidak. In kuntum mu'minin jika kalian beriman. Ngaku kalian beriman tapi sekalian tidak. Ini adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya untuk menjawab perkataan mereka tadi. Ya, yang nggak mau mendengarkan, yang angkuh, suruh beriman, nggak usah lah, kami sudah cukup ya yang ini Taurat ini. Kami cukup beriman kepada Taurat. Bantah, kalian tuh nggak beriman juga kepada Taurat itu. Buktinya itu. Kalian bunuhi para nabi yang tidak sesuai hawa nafsu kalian, kalian bunuh. Jadi itu iman pada Taurat kok seperti itu begitu. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. Ini juga diingatkan lagi lanjutannya. Ngakunya kami beriman kepada Taurat. Ini loh buktinya, ya bukti-bukti tadi. Walaqad ja'akum dan sungguh ada kosamnya di sini. Demi Allah sungguh benar-benar telah datang kepada kalian Musa, Nabi Musa.
bil bayyinati dengan bukti-bukti kebenaran, mukjizat-mukjizatnya. Kalian lihat itu kan? Apa saja mukjizatnya Nabi Musa? Banyak sekali. Di antaranya tongkat yang bisa menjadi ular. Kalian lihat. Ular beneran, bukan ular sihir. Kalau tukang sihir itu menyihir dengan tipuan mata, tongkat, tali menjadi ular. Kalau tongkatnya Nabi Musa ular betulan yang memakan semua ular-ular itu. Kalian lihat, itu bukti dari Allah Subhanahu wa taala. Tongkat, tangan yang disedekapkan kemudian diangkat terang benderang seperti lampu. Ya, tuh mukjizat-mukjizatnya Nabi Musa alaihi salam. Ya diberikan manna wassalwa itu bukti ya dari batu menjadi 12 mata air bisa membelah lautan itu bukti-bukti kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mukjizatnya Nabi Musa kalian lihat ya. Tapi summatakhaltum kemudian kalian mengambil sebagai sesembahan al-ijla yaitu patung anak sapi. Kok tiba-tiba sudah terang benderang bukti seperti itu anak sapi kalian sembah, kalian ngaku beriman, bagaimana itu? Jadi diingatkan lagi itu. Jadi tidak sesuai apa yang dia ikrarkan, apa yang dia katakan, ngakunya beriman tapi menyembah patung anak sapi. Patung anak sapi itu mau disembah itu apanya yang bisa memberi manfaat kepada kalian? Mimba'dihi setelah kepergiannya Nabi Musa, hanya 40 hari saja imannya udah menceng. Ketika ditungguin Nabi Musa mau beriman, ya. Tapi mau berimannya dipaksa oleh Nabi Musa dengan apa? Dengan diangkatnya gunung Tursina di atas mereka itu. Mau beriman, tapi begitu ditinggal Nabi Musa untuk berkholwat kepada Allah Subhanahu wa taala di gunung Tursina, 40 hari ditinggal udah nyembah patung anak sapi. Begitulah keimanan mereka itu. Wa antum zalimun dan kalian itu berlaku zalim. Kenapa zalim? Ya sangat zalim, anak sapi kok disembah itu. Itu kezaliman yang sangat itu. Sangat zalim itu. Tidak memberi apa-apa, tidak menolong kalian, tidak beri manna salwa, tidak menolong kalian dari Firaun. Tidak ada itu. Tidak ada bukti apa-apa, cuman bisa ngok gitu ya. Suaranya hanya ngok saja itu disembah. Kok begitu ngaku beriman? Tadi kan bilang qalu nu'minu bima unzila alaina. Iman apa seperti itu gitu ya itu. Jadi supaya ini ya hujahnya kuat ini. Jadi Nabi Muhammad tidak perlu risau dengan tingkah polanya Bani Israel ini. Dan kita sebagai umat Islam yang melihat saudara-saudara dibantai di Palestina, ya kita sadar itu memang begitu. Ya, tidak perlu kemudian apa namanya heran dan seterusnya. Jangan heran itu memang begitu. Sampai kiamat itu. Kok bisa manusia seperti itu? Bisa, nabinya aja dibunuh. Apalagi umat Islam biasa dibunuh sama mereka. Dilanjutkan lagi. Ini tadi ngakunya beriman tadi itu loh ya. Wa id akhadna dan ingatlah wahai Bani Israel, akhadna ketika kami mengambil mitsaqakum janji kalian, wa rafa'na dan kami angkat fauqakum di atas kalian atura gunung Tursina. Khudu peganglah atau ambillah ma'atainakum apa yang kami berikan kepada kalian berupa Taurat biquwatin dengan teguh wasma'u dan dengarkanlah. Qalu mereka menjawab sami'na kami mendengarkannya wa asaina tetapi kami tidak menaatinya. Ini kan begitu ya. Jadi janji kalau kita itu ya sumpah janji setia bagaimana? Kita janji kemudian diangkatkan di atas kita Al-Qur'an yang mengangkat adalah ahli apa ya? Dari petugas dari Kementerian Agama. Al-Qur'an atau kitab orang-orang lain tuh diangkat di atas kita.
Bani Israel itu bukan Al-Quran diangkatnya, gunung diangkat. Siapa yang angkat? Malaikat Jibril. Jadi yang angkat begini itu malaikat Jibril. Ayo kamu mau berjanji tidak mengimani Taurat ini gunung. Kalau nggak mau gitu ya. Takut mereka melihat gunung seperti itu. Jadi kalau kita sedang diangkat sumpah janji, diangkat Quran di atas kita itu kita bagaimana perasaan kita terhadap Quran? Takut atau biasa aja? Mereka takut, kemudian mereka mengatakan, iya iya kami berjanji. Tapi kemudian setelah janji itu mereka mengingkari. Maka setelah diangkat sumpah janji setia, ya menjadi ya menteri atau apa, kemudian berkhianat. Jadi kan sama dengan Bani Israel begitu ya. Ya ini pelajaran bagi kita itu kontekstual sekali nih ya Allah, Masya Allah ya. Kontekstual sekali nih. Agar kita bercermin, oh iya saya sudah mengambil janji. Apa yang diucapkan dalam sumpah janji itu ya kita lakukan gitu ya. Berat ini sebenarnya. Ya. Masya Allah, asaina dan kami tidak menaatinya. Mendengar dia ucapkan, kami berjanji, ya, kami mendengar, tapi dalam hatinya enggak. Ya, begitu Bani Israel. Wa usyribu dan diresapkan atau di mereka ini syarab itu adalah minum. Jadi minum itu air. Air itu kalau diminum meresap sampai ke tubuh ke sel-sel kita itu air itu. Ya. Apa yang diresapkan fi qulubihim di dalam hati mereka al-ijl, kecintaan menyembah sapi. Udah gitu kok ya. Hatinya itu kok seneng nyembah sapi. Ketika ditinggal Nabi Musa nyembah sapi. Padahal ada Nabi Harun di situ. Nabi Harun itu udah ya jangan nyembah sapi, jangan nggak dihiraukan sama Bani Israel. Kenapa nggak dihiraukan? Nabi Harun lemah. Nabi Harun lemah. Cuman bisa ngajak-ngajak, dihirau, diacuhin sama Bani Israel. Jadi kalau ada seorang dai atau seorang apa juru dakwah kemudian diacuhkan sama orang lain, biasa saja. Nabi Harun itu diacuhin, malah dikacangin sama siapa namanya itu Musa Samiri. Musa tapi bukan Nabi Musa, Samiri, Musa Samiri yang membuat patung itu. Diancam-ancam sama Musa Samiri. Itu kenapa Nabi Harun lemah secara powernya lemah. Beda dengan Nabi Musa. Kalau Nabi Musa nggak berani ya. Musa Samiri takut sama Nabi Musa. Tapi karena Nabi Musa nyingkir sebentar 40 hari, ada Nabi Harun, tetap saja mereka melanggar gitu. Nyembah anak sapi. Bikufrihim karena kekufuran mereka. Ya Allah, Masya Allah ya. Ditungguin dua nabi sekaligus pada zaman itu. Nabi Musa, Nabi Harun. Enggak mempan juga ya. Dua nabi itu. Jadi ya seperti itu sampai dari masa Nabi Muhammad SAW ya biasalah seperti itu. Ul katakanlah wahai Nabi Muhammad sama sangat buruk apa sesuatu ya murukum yang memerintahkan dengannya itu murukum bihi yang memerintahkan dengannya imanukum iman kalian buruk sekali iman kalian menyuruh kalian menyembah anak sapi iman kalian seperti apa begitu kalian tadi bilang kami beriman kepada cukuplah kami beriman kepada yang dituntun kepada kami iman kalian yang seperti apa gitu ya jadi diolok-olok ini ya tapi ya begitu ini cermin untuk kita jangan sampai kita mengaku beriman tapi iman kita rapuh seperti Bani Israel begitu in kuntum mukminin jika kalian beriman maka iman seperti apa yang kalian klaim itu? Kok iman seperti itu? Ya, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu terang di dalam Al-Qur'an agar menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pembacaan tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 91 sampai 93. Semoga kita dapat mengambil pelajarannya dan kita memperbaiki apa yang harusnya kita perbaiki. Amin ya Rabbal alamin. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Amin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.